adalah Sersan Liu, seorang sniper tentara Cina yang telah menghabisi lebih dari 50.000 musuh dalam perang sniper. Sersan Liu juga seorang pemimpin pasukan, dan pasukannya diberi nama pasukan kelima. Di antara kompi-kompi, pasukan kelima adalah salah satu kompi yang paling terkenal dikarenakan keberhasilannya di tiap misi-misinya. Rupanya sudah berbulan-bulan Sersan Liu dicari oleh para tentara Amerika, salah satunya yaitu John. John adalah seorang sniper Amerika yang memiliki rencana besar dan tengah mempersiapkan senjatanya untuk menghadapi Sersan Liu. John adalah musuh yang terlatih dan sudah lama dilatih oleh Sersan Liu. Sementara itu di barak tentara Cina, Sersan Liu beserta pasukan kelimanya mendapatkan misi, yakni membebaskan 2 agen intelijennya yang disergap di sebuah desa. Namun dalam misi kali ini, salah satu orang anggota pasukan, yaitu Shen Deyong, tidak diikut sertakan oleh Sersan Liu. Dengan agak kesal, Shen Deyong kemudian menemui sang kapten. Lalu Shen Deyong mulai menceritakan tentang keinginannya. Sambil menangis, Shen Deyong memohon agar dirinya diberi izin dan diikut sertakan dalam misi penyelamatan. Kemudian Shen Deyong diizinkan pergi untuk ikut misi penyelamatan. Ternyata pasukan penyelamat Sersan Liu sudah ditunggu kedatangannya oleh para sniper Amerika yang dipimpin oleh John. Sersan Liu memberi perintah kepada pasukannya untuk tidak bergerak dari persembunyiannya karena mereka telah dibidik oleh pasukan sniper Amerika. Pada saat itu, Yi melihat kawannya yang sedang terluka, namun kotak obat-obatan P3K dipegang oleh Shen Deyong. Shen Deyong yang mengetahui hal itu lalu berlari mencoba mendekati Yi. Kemudian Shen memberikan kotak P3 kepada Yi dengan cara melempar ke arah Yi. Yi pun tewas sewaktu menangkap kotak P3 tersebut. Bullseye. Kemudian Sersan Liu memerintahkan kepada pasukannya untuk menembak dengan melalui aba-abanya dengan menggunakan trik sendok untuk melihat kilatan senjata musuh. Sersan Liu berhasil menyelamatkan pasukannya. Kemudian Sersan Liu memarahi Shen Deyong karena atas tindakannya Yi tewas tertembak. Wang Zhongyi 先生，你要起来！ Di tengah situasi tembak-menembak antara pasukan Cina dan Amerika, muncullah seorang anak kecil, dan ternyata anak kecil tersebut sudah terbiasa melihat mayat korban perang. Kemudian John mempunyai ide untuk menangkap anak kecil tersebut dengan cara menjebak
dengan memberikan makanan kaleng. Worry, I got an idea. Di tempat lain, Sersan Liu kemudian mencari cara untuk bisa mendekati para agen yang terluka. Di sini, agen Liang ternyata masih hidup dan Sersan Liu ingin membawanya pulang. Good try, Hercules. Lalu para pasukan Cina mencoba berbagai ide. Salah satunya seorang prajurit yang bernama Cabi mencoba berlindung di balik logam yang diikatkan pada tubuhnya. Di sini Cabi mencoba mendekati tubuh agen yang bernama Liang yang sedang terluka. John kemudian melepaskan anak kecil itu dan menyuruhnya menyuntikkan obat adrenalin ke tubuh Liang agar Liang dapat bertahan hidup. Kemudian Sersan Liu tidak dapat pergi meninggalkan pertempuran. 是鬼子让他给亮亮打针的，语言不通。 Beberapa saat kemudian Liang sadarkan diri dan menanyakan kepada Yuan mengapa Yuan berada di sini. Rupanya Yuan berkeinginan menolong dan dapat membawa Liang kembali ke desa Yuan. Ternyata di antara mereka berdua sudah saling mengenal. Ini dikarenakan Liang sebagai intelijen dapat berbaur dengan masyarakat desa. Sersan Liu kemudian menyusun strategi baru. Di sini Sersan Liu memperkirakan pasukan musuh tinggal 7 orang. Dan Sersan Liu berkeinginan melawan mereka sampai mati. Kepada prajurit yang bernama Waji, Sersan Liu memerintahkan maju 20 meter ke utara dan melakukan trik boneka untuk menarik sayap kiri dan kanan mereka. Kepada prajurit yang bernama Shen Deyong, Sersan Liu memerintahkan maju 40 meter ke utara untuk mengawasi sayap kanan mereka agar dapat menembak sasaran. What are they doing? Mark, Russ, you guys got an angle? Okay. Yeah. Melihat dua prajuritnya tewas, seketika John langsung memburu mengejar penembak dengan senjata berat. Dua sama keinginan John tercapai, dua prajurit Cina tewas terkena ledakan. Kali ini pihak Sersan Liu berduka, mereka menangis, meratap, hati dan pikiran pasukan Sersan Liu goyah. Kini mereka tinggal bertiga, mereka mengira akan kalah karena alat-alat pasukan Amerika lebih hebat daripada apa yang mereka miliki. Sersan Liu kembali menyemangati pasukannya bahwa mereka masih tetap ada dan selamat dan yakin pasukan kelimanya akan menang. 这可你们说好久。
melihat teman-temannya berjatuhan, prajurit pasukan sniper Amerika mulai ciut dan ragu untuk meneruskan pertempuran. Namun John dapat kembali meyakinkan bahwa misi mereka akan berhasil dengan menggunakan agen Liang sebagai umpan. Lalu John kepada rekannya yang bernama Jack yang bisa berbahasa Cina untuk menggunakan alat pengeras suara untuk meminta pertukaran antara Sersan Liu dengan agen Liang. Sersan Liu diminta maju mendekat untuk mengambil dan membawa agen Liang pergi. 交换，交换。老二，卸装备，跟我出去抬人。 Sementara itu Sersan Liu dengan segala pertimbangannya melihat agen Liang yang terluka sudah cukup lama terkapar, khawatir agen Liang nyawanya tak terselamatkan. Akhirnya Sersan Liu menyetujui keinginan pasukan Amerika untuk mengadakan pertukaran. Tentu saja hal ini ditentang oleh dua prajuritnya, yaitu Shen Deyong dan Laser. Shen Deyong dan Laser menganggap Sersan Liu mengambil resiko terlalu besar karena bagi kompi mereka, Sersan Liu dianggap penting. Sersan Liu pun menjawab bahwa agen Liang lebih penting karena agen Liang memiliki informasi yang lebih penting untuk semua pasukan. He's going for it. Sersan Liu mulai bergerak maju ke depan, diikuti Laser di belakangnya. Di sini Laser ditugaskan untuk mengangkat dan membawa tubuh agen Liang yang terluka. Di tengah jalan menuju agen Liang yang terluka, Sersan Liu melihat jasad para pasukannya yang telah tewas. Jack lalu menyuruh Sersan Liu untuk maju ke depan untuk menghampiri mereka. Sersan Liu kemudian menjawab dengan bahasa isyarat bahwa dirinya akan maju menghampiri setelah membawa jasad agen Liang pergi. Kemudian pihak Amerika menyetujui permohonan Sersan Liu. Nice to finally meet ya. Sersan Liu marah besar melihat Laser ditembak. Ia lalu mengambil granat yang disimpan di balik bajunya dan berlari ke arah para pasukan Amerika.